Guys, gue dia. Mumpung gue make upan jadi gue bikin video banyak, tapi gue nguploadnya gue jarakin biar nggak shock gitu kayak banyak banget videonya. Gue mau sharing tentang perjalanan retinol gue dari yang paling nggak ngefek sampai yang ngefek gitu. Jadi kalau dulu itu pokoknya dari tahun 2019 itu brand over the counter itu jarang banget ada yang ngasih retinol gitu. Waktu itu yang punya retinol itu cuma brand luar, sama kalau yang dari Indonesia itu Avoskin gitu. Cuma gue nggak nyoba Avoskin karena waktu itu baru banget launching, jadi gue even nggak tahu Avoskin itu apa, jadi gue pakai yang brand luar, The Ordinary. Sebenarnya sama Pond's. Itu kan Pond's kan brand luar juga kan. Cuma dia ada di Indonesia gitu. So, perjalanannya itu pertama dari Pond's. Yang night cream. Yang tempatnya itu warna merah. Gue pilih Pond's itu karena yang bisa gue jangkau tuh cuma itu. Gitu. Jadi gue nyoba yang size kecilnya, terus gue beli size yang gedenya, dan efek dari di kulit gue itu kayak pelembab biasa sih, tapi jadi gue nggak ngerasain efek yang signifikan sampai gue nggak tahu efeknya apa sekarang. Jadi gue nggak inget efeknya tuh kayak gimana, cuma itu paling gentle yang di over the counter gitu. Terus dari Pond's, gue kan tahu nih tentang The Ordinary. Jadi The Ordinary itu produknya apa aja, terus bedanya granatif retinoid sama retinol itu apa, bedanya apa itu salicylic acid, apa itu EEC. Pokoknya dari The Ordinary tuh gue jadi belajar tentang ingredients ya, dan justru yang bikin gue tertarik buat skincarean itu karena gue tahu ingredientnya gitu. Kalau skincare-nya itu cuma ini buat jerawat gitu, gue nggak terlalu percaya begitu aja gitu. Gue harus tahu ingredientnya itu apa gitu. So gue nyobalah yang The Ordinary. Nah, menurut sumber-sumber yang gue tahu dulu itu, The Ordinary yang granatif retinoid itu lebih gentle daripada retinolnya gitu. Jadi gue coba yang 2% granatif retinoid. Gue pakai granatif retinoid, perjing, jerawatan, bekasnya sama kayak gini juga. Jadi jerawat yang di dalam-dalam itu pada keluar semua gitu. Tapi nggak ada efek kayak gue pakai retinol. Nanti gue bahas itu retinolnya. Gue pakai yang 2% granatif retinoid. Gue habisin itu. Lanjut gue pakai yang 5% granatif retinoid. Perjingnya itu nggak sebanyak, perjingnya itu lebih kayak jerawat kecil-kecil gitu, kayak whitehead, blackhead itu pada keluar semua. Tapi kalau yang jerawat batu itu udah jarang banget sih waktu itu. Udah lulus nih dari granatif retinoid. Gue lanjut ke retinol yang 0,2. Perjing lagi dong. Jadi perjingnya itu kalau yang retinol itu kayak kering. Lebih ke kering sih, kering sama ada jerawatnya gitu, cuma gue lupa jerawatnya kayak gimana. So ya lebih ke drying gitu. Padahal itu oil squalane. Jadi kayak waktu itu kan gue kan nggak se-hydrated sekarang kan. Apa moisturizer itu nggak heavy banget lah kayak sekarang gitu. Soalnya sekarang aja tuh gue pakai yang nanti gue bahas yang different. Efek dari different itu lebih kering sih daripada retinol gitu.
Retinol gue mulai dari 0,2, dia perjinya sama sih kayak granitive retinoid pas gue pakai 2% gitu. Soalnya kayak ternyata lebih dalam lagi gitu retinol itu daripada granitive retinoid. Kalau granitive retinoid itu, kalau menurut gue ya, itu masih lebih gentle sih daripada retinolnya di Ordinary gitu. Lanjut, gue udah ngabisin 0,2, terus gue melanjut ke 0,5. 0,5 itu yang retinol, dia udah nggak seperjing 0,2. Dan pas gue pakai 0,5, gue ngerasain kulit gue itu sehat dalam artian udah nggak jerawatan lagi, kulit gue jadi lebih bersih. Emang kulit gue kotor. Jadi intinya kayak, kan gue acne prone ya, lu bisa ngebayangin lah ketika kulit lu itu sering jerawatan, apalagi jerawatan mendem gitu, terus tiba-tiba kulit gua itu jadi nggak ada jerawat batu lagi, nggak ada jerawat mendem lagi. Ya, itu pertama kalinya gue ngerasain jerawat gue pada hilang sih. Ada whitehead, ada blackhead, ada sebaseous filamin juga. Soalnya gue nggak pakai BHA kan. BHA-nya itu cuma kayak toner gitu. Jadi ya gitulah. Terus dari di Ordinary retinol gue pakai yang Avoskin, akhirnya rasanya jadi nggak ngefek. Gara-gara gue udah ngejorin kulit gue pakai di Ordinary, jadi gue pas pakai Avoskin itu gue nggak ngerasain hal yang signifikan gitu sih. Gue pakai yang something pun juga nggak signifikan juga. Terus gue pakai yang mana lagi ya? Abis itu gue nyoba treatment buat kayak derma roller gitu sih. Derma roller, PRP cuma sekali, derma roller cuma berapa ya? 6 kali, tapi dia jaraknya tuh beda-beda gitu. Karena gue targetingnya tuh ke tekstur. Terus gue pernah treatment juga subsisi. Subsisi itu sakit banget. Tapi nggak sakit yang kayak lo nggak pakai apa sih anestesi. Cuma itu sakitnya kayak, kan ada tuh bagian yang nggak pakai anestesi gitu kan, dokternya ngemotong di situ. Nah itu tuh kayak kesetrum dan sakit banget sih gitu. Tapi gue targetinnya emang buat tekstur. Habis subsisi itu gue udah nggak treatment lagi. Sebenarnya pas treatment itu gue jarang banget pakai retinol, soalnya gue ngerasa kayak kulit gue tuh jadi sensitif gitu. Jadinya gue nggak pakai retinol. Setelah subsisi itu kan gue udah nggak treatment lagi kan. Terus gue pakai retinol baru sekarang. Gue pakai yang Differin. Langsung tuh setelah jeda setahunan ya kalau nggak salah. Setahun atau 1,5 tahun gitu, gue lanjutin Differin. Nah Differin itu gue salah make. Gue pakainya seminggu tuh 3 kali. Di minggu pertama tuh 3 kali, karena gue nganggapnya kayak gue udah dijijelin sama The Ordinary gitu. Ternyata strength-nya itu lebih kuat lagi, jadi gue perjing lagi. Jadi sekarang tinggal bekas-bekasnya, cuma di daerah sini tuh masih perjing gitu. Atau hormonal acne ya, cuma gue jarang kena hormonal acne sih. Siklus haid gue tuh kayak jarang-jarang gitu loh, 3 bulan sekali. Dan kata dokter nggak apa-apa. Gue pakai Differin. Efeknya itu adalah pertama perjing, jadi jerawatnya pada keluar. Kedua kering yang gue notice. Jadi di sini tuh baru aja ngelupas di daerah mulut. Soalnya gue makanya ke daerah-daerah mulut gitu.
Tapi ternyata daerah mulut itu kalau kalau kulit lu sampai mengelupas itu artinya iritasi. Jadi kayak ternyata tuh retinol itu nggak apa terlalu kuat kalau sampai kulit lu tuh mengelupas gitu. Jadi kesalahan gue di minggu pertama, gue baru ngerasain efeknya itu di minggu ke 3 atau 4 ya, gue lupa awalnya kayak gimana. Jadi kering. Terus different itu gue pakai yang the minimalist. The minimalist karena kulit gue pas gue pakai itu lagi sensitif karena different, jadinya gue ngerasa perih aja sih pas gue pakai. Cuma sebenarnya sebelum different itu gue pakai yang the minimalist kayak sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya gitu. Gue pakai cuma nggak rutin gitu, soalnya lagi nggak fokus ke sana. The minimalist itu sebelumnya tuh gue pakai masih aman-aman aja, kayak kok gue nggak ngerasa efeknya gitu kan, granatif retinoidnya. Tapi ternyata sekarang tuh pas kulit gue lagi sensitif, dia itu cukup perih. Kesalahan gue di bulan Desember kemarin itu gue pakai different iya, pakai minimalis iya, dan itu dua-duanya tuh cukup kuat gitu. Karena gue baru tahu kalau retinol itu bisa dirutinin tiap hari selama kulit lo itu nggak iritasi, jadinya gue pengen nyoba yang gentle. Gue beli yang dari Assiskin yang retinol kan, karena yang punya Assiskinnya retinol itu kan cukup gentle kan buat gue yang udah digembor-gemborin pakai retinol itu atau granatif retinoid itu, jadinya gue pakai yang over the counter di Indonesia tuh pada nggak sekuat itu. So daripada gue muter-muter ngejelasinnya, intinya gue pengen ngetes retinol itu bisa dipakai tiap hari apa enggak. Katanya bisa, jadinya pakainya yang lebih gentle aja gitu. Bahkan gue kayak ngerasa gue nggak perlu pakai yang different buat mendapatkan hasil yang kayak gue. Soalnya waktu gue pakai The Ordinary itu gue cukup rutin selama seminggu itu. Awalnya seminggu sekali, terus 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, paling maksimal tuh 3 minggu sekali sih. Jadi sekarang tuh seminggu hampir tiap hari. Gue kayak gak tahu kulit gue kaget atau gimana. Cuma masih under control gitu ya, let's see. Soalnya umur kulit gue tuh udah jauh lebih baik sejak gue pakai retinol sih sama sunscreen. Kayak dua combo itu tuh kayak aduh, lo kalau mau awet muda tuh udah itu aja. Sunscreennya dirajinin, retinolnya di tiap hariin kalau sanggup, atau rutin lah. Gue 3 kali seminggu gitu. Jadi ya gitulah perjalanan retinol gue. Jadi gue mulai dari yang paling gentle kayak Pond's, gue ngerasa nggak ngefek apa-apa, gue naikin jadi The Ordinary yang granatif retinoid, jadi retinolnya, terus lanjut ke different gitu. Gue kalau bikin rutin pakai skincare yang over the counter di Indonesia tuh gue kayak bingung sih, soalnya kulit gue tuh udah kebal sama retinol yang gentle gitu. Jadi nggak fair gitu sih kalau gue bikin rutin yang buat beginner gitu. So far retinol yang ada di Indonesia, yang keluaran dari Indonesia, yang retinol ya. Kalau retinol itu banyak yang gentle sih. Tapi kalau yang retinal itu tergantung brandnya yang mana dulu.
gitu. Setahu gue kayak for skin sake itu katanya dia cukup kuat. Gue ngebayanginnya dia kayak retinol 0,5 gitu. Jadi coba aja dulu over the counter kayak something termasuk gentle. Avoskin dia lumayan mid level gitu. LC Skin dia cukup gentle, tapi ya cukup gentle buat dipakai tiap hari. For skin sake itu gue pengen nyoba sih, cuma nggak tahu kapan. Mungkin akhir 2025 sih baru bisa. Soalnya stok retinol gue tuh cukup banyak. Makanya gue pakai tiap hari. So ya, itu aja videonya. Thank you udah nonton. See you in the next video. Bye bye.